Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Fadila Subagja dengan NIM 2003131098 dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar zakat, mulai dari pengertian zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, dan mengapa di Indonesia masyarakatnya masih belum sadar zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah. Secara pendekatan bahasa, pengertian zakat dapat dilihat dari kata zakat yang memiliki arti bersih, suci, berkembang. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan kepada dua hal. Hal pertama, mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat dalam artian berkembang atau membuat hartanya berkembang. Sedangkan cerminan yang kedua adalah orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya adalah boleh jadi dalam proses memperoleh harta ada hal-hal yang nilainya bukan haram, tapi kurang mengenakan. Misalnya, dalam proses jual beli ada promosi yang berlebihan atau terlalu mendorong seseorang untuk memberi produk penjualan seseorang. Hal-hal seperti ini dapat disucikan hartanya melalui zakat. Namun, jika rezeki yang seseorang peroleh dari hasil korupsi atau menipu orang lain, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan secara zakat. Ada alasan mengapa Allah memberikan kewajiban umat muslim untuk berzakat dalam melakukan perniagaan. Harta yang kita peroleh tidak dihasilkan dari upaya sendiri, melainkan ada orang-orang lain yang mungkin saja tidak kita kenal membantu kita untuk menjalankan proses mendapatkan rezeki. Syarat-syarat membayar zakat. Yang pertama, Islam. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan, sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu. Yang kedua, mampu. Mampu di sini dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Apabila seseorang yang sedang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Yang keempat, balik. Pengertian balik adalah lelaki dan atau perempuan yang telah memasuki usia balik. Lelaki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia balik, umat muslim dapat membayar zakat. Balik menjadi syarat untuk menunaikan zakat. Seseorang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kelima, harta mencapai nisab. Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung dari jenis zakatnya. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas perak memiliki nilai hisab yang berbeda. Yang keenam, harta mencapai haul. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender Hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian, zakat keduanya memiliki fungsi yang sama, namun secara syarat spesifik memiliki perbedaan. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah merupakan
harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walaupun sehari semalam, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim, senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu, juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dibayar oleh seseorang muslim dari harta yang diperoleh dari usaha atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan, dan dikuasai serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakat malnya. Contoh, harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, dan hasil pertanian, emas, uang, perak, dan lain sebagainya. Jika seseorang merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, dia dapat menghitung perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai hartanya jika sudah mencapai haul, kemudian cari berapa jumlah 2,5% dari total harta tersebut. Sebelum harta mencapai haul, dia bisa menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana sampai waktu haulnya tiba. Dia dapat menunaikan zakat dengan perasaan yang ringan. Lantas, mengapa di Indonesia masyarakatnya masih banyak yang belum sadar atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah? Menurutnya, ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut. Faktor lainnya yakni tidak ada sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini yang menurut saya berbeda dengan pajak yang jika tidak membayar bisa dikenakan sanksi. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Pada kasus seperti ini, kaum muslimin mestinya proaktif menjemput bola, kredibel, dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan perzakatan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, pengelolaan zakat di Indonesia pun dapat berkembang. Seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga dompet duafa, rumah zakat, dan yang lainnya. Itu tadi penjelasan sedikit tentang zakat menurut saya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.